Selamat datang di channel Gali Lagi. Kita akan membahas rumus di Microsoft Excel, yaitu rumus address, atau rumus untuk menghasilkan alamat sel, baik di worksheet yang aktif, ataupun di worksheet yang berbeda. Di video ini, kita juga akan mencari alamat sel atas penjualan tertinggi dan terendah di dalam suatu data. Dan yang terakhir, kita akan mencari nama kolom dari angka yang diberikan. Rumus untuk mencari alamat sel adalah address, kemudian row 6 atau nomor baris, lalu kolom 6 atau nomor kolom, kemudian ABS 6 atau nomor absolut, kemudian A1 atau pilihan notasi selnya, apakah A1 atau R1 C1, dan yang terakhir adalah sheet text atau nama sheetnya. Komponen yang wajib diisi adalah nomor baris dan nomor kolom. Sementara komponen berikutnya, yang ada tanda kurung siku seperti ini, adalah sebagai opsi saja, tidak wajib diisi. Kita akan mencari alamat sel di kolom H, atas data-data yang diberikan di kolom C sampai kolom G ini. Masuk ke sel H6, kemudian ketikkan rumus address, dengan nomor barisnya adalah 5, dan nomor kolomnya adalah 2, lalu tekan Enter. Maka akan menghasilkan alamat sel absolut B5. Di Microsoft Excel, posisi worksheet secara vertikal adalah kolom. Sementara bila secara horizontal, maka ini menandakan baris. Jadi bila kita berada di kolom 1, maka nama kolomnya adalah A, kolom 2 adalah B, kolom 3 adalah C, dan seterusnya. Karena di sini kita masukkan nomor kolomnya adalah 2, maka berarti nama kolomnya adalah B. Kemudian diikuti dengan nomor baris yaitu 5, sehingga menghasilkan alamat selnya adalah B5. Adapun tanda dolar di sini adalah tanda referensi sel absolut. Untuk mempersingkat video ini, saya sertakan link di bagian kanan atas video ini untuk mendalami apa itu referensi sel absolut dan juga sel relatif. Oke, kita lanjutkan. Hasil dari rumus address di sini menghasilkan sel absolut, baik di nama kolom ataupun nomor barisnya. Hal ini karena komponen ABS6 atau nomor absolutnya kita tidak input. Penjelasannya bisa dilihat di tabel bawah ini. Bila nilai absolut 6-nya adalah 1, atau kita abaikan seperti rumus di sel H6, maka baik kolom ataupun nomor barisnya akan absolut. Bila nilainya 2, maka nomor barisnya absolut, sementara kolomnya relatif. Bila 3, maka kolomnya absolut, barisnya relatif. Dan bila 4, maka baik kolom dan barisnya, referensinya adalah relatif. Nomor di sini hanya sampai 4. Misalnya kita masukkan nilainya 5, 6, dan seterusnya, maka akan error hasil rumus address-nya. Kita akan coba uji di sel H7. Masukkan rumus address-nya dengan row 6-nya adalah sel C7, lalu kolom 6-nya adalah D7, dan absolut 6-nya adalah E7. Baru tekan Enter. Di sini terlihat baik kita isi dengan angka 1, ataupun kita abaikan, seperti rumus di sel H6, maka nilai kedua selnya ini sama-sama absolut, baik di baris ataupun kolomnya. Jadi, sama seperti penjelasan tabel di bawah ini. Bila kita masukkan angka 2, maka akan absolut di barisnya. Dengan angka 3, absolut di kolomnya, sedangkan angka 4, maka relatif di kolom dan barisnya. Bila kita masukkan angka 5, ataupun angka di atas 4, maka error nilainya. Kita kembalikan ke angka 1 saja. Kita akan coba copy rumusnya ke bawah, sampai ke sel H11. Lalu, kita edit rumusnya di sel H8, dengan tambahkan A1-nya adalah sel F8. Baru tekan Enter. Secara default, bila kita isikan angka 1, ataupun kita kosongkan, maka rumus address akan menghasilkan notasi A1. Kita akan copy rumusnya ke bawah. Terlihat bila kita isikan A1-nya dengan 0, maka akan menghasilkan notasi sel R1 C1. Hal ini seperti penjelasan di tabel ini. Kita lihat lagi sel H9. Ini maksudnya adalah row atau barisnya 5, kemudian kolom 2 atau kolom B, sedangkan tanda kurung siku di sini maksudnya adalah absolut. Di sini yang absolut adalah barisnya, sementara di sel H10, kolomnya yang absolut.
Sekarang, kita edit rumus di sel H11. Dengan kita tambahkan nama sheet-nya adalah sel G11, yang berisi teks sheet 2, lalu tekan Enter. Maka, akan menghasilkan sel B5 yang ada di sheet 2. Untuk memastikan apakah alamat selnya benar, di sini saya sudah ambil nilai yang ada di sel B5. Sementara ini adalah sel B5 di sheet 2. Kita akan ubah warna fontnya di sel B5. Dan terlihat selnya berisi teks makan. Bila kita lihat di sel I6 sampai I10, maka nilainya juga makan. Sedangkan untuk sel B5 di sheet 2, nilainya terlihat adalah minum. Di sel I6 sampai I11, saya menggunakan rumus indirect untuk ambil nilainya. Sedangkan untuk notasi R1C1, saya tambahkan rumus substitute berganda atau nesting untuk hilangkan tanda kurung siku pembuka ataupun penutup. Tutorial untuk pendalaman rumus indirect dan juga substitute sudah saya sertakan linknya di bagian kanan atas video ini. Di kasus berikutnya, kita punya nilai penjualan untuk semua kantor cabang, di mana nilai tertingginya adalah 170 dan kantor cabangnya adalah C, sementara untuk nilai terendahnya adalah 50, di mana kantor cabangnya adalah E. Di kolom O, untuk tahu nilai tertinggi dan juga terendahnya atas penjualan, saya menggunakan rumus max dan min sederhana, yaitu seperti ini. Sementara itu, untuk tahu alamat sel atas penjualan tertinggi dan terendah, baru saya gunakan rumus address, di mana row 6 atau nomor baris selnya, saya menggunakan rumus match. Rumus match di sini digunakan untuk mencari nomor baris data di kolom K, sesuai kriteria nilai penjualan di sel O6 ataupun sel O7. Kemudian untuk nomor kolomnya, saya menggunakan rumus kolom, yaitu rumus kolom, kemudian diikuti referensi K1. Dan bila kita lihat, rumus kolom ini akan menghasilkan nilai 11. Sudah dijelaskan di awal, bahwa kolom A sama juga disebut sebagai kolom pertama. Lalu kolom B adalah kolom kedua, kolom K adalah kolom ke-11, dan seterusnya. Sementara itu, untuk tahu kantor cabang dari penjualan tertinggi dan terendah, saya menggunakan kombinasi rumus offset dan juga indirect. Indirect di sini untuk mengarahkan nilai dari sel K8, yaitu nilainya 170, yang berada di kolom K. Kemudian untuk kolomnya, kita geser 1, sehingga bila nilai 170 ini kita geser kolomnya 1, maka sama saja akan ada di kolom L, atau dalam hal ini, selnya adalah L8, di mana nilai di sel L8 adalah kantor cabang C. Untuk penjualan terendah pun sama rumusnya. Bila kita ubah nilai penjualan tertingginya, misal 200 di salah satu sel, kemudian terendahnya adalah 20 di sel lainnya, maka rumus-rumus di sini pun akan menyesuaikan. Jadi bisa dipastikan bahwa rumusnya sudah benar. Adapun indikasi warna di sini, saya menggunakan conditional formatting. Sekarang kita masuk kasus terakhir, yaitu dengan isi nomor kolomnya adalah 11 di sel ini, maka rumus address akan menghasilkan nama kolomnya. Dalam hal ini adalah kolom K. Sebenarnya, rumus ini hanya pengembangan seperti rumus yang dijelaskan di kasus pertama, di mana di sini kita masukkan nomor barisnya adalah 1, dan nomor kolomnya adalah 11. Lalu absolute number-nya adalah 4. Maka, bila kita blok rumusnya ini, akan menghasilkan nilai K1. Kemudian untuk hapus angka 1 di sini, saya menggunakan rumus substitute. Demikian tutorial kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa.